Shalom saudara-saudari terkasih. Senang sekali kita bisa berkumpul kembali dalam kasih Tuhan di Persekutuan Sowan Gusti edisi Juli 2020. Kiranya setiap kita datang dengan hati yang rindu dan siap untuk dijamah oleh hadirat Tuhan. Mari kita mengawali persekutuan ini dengan pujian. Biarlah hati kita terarah hanya kepada Tuhan dan kita boleh berkata, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan." Mari memuji bersama lagu "Kecaplah dan Lihatlah." Yeah. If you would taste the goodness of the Lord, it would change your life forever. Mike, sing that part. Yeah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Saat tertindas terkekang oleh masalah, saat prahara membangkitkan amarah, pilihan di hadapan bingung ku rasakan. Pada kasih-Mu jawaban ku dapatkan. Hanya satu nama, hanya satu arah, berserah padanya, hanya satu cara. Ku kecapi, lalu ku resapi, kasihnya membara, begitu berapi. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakanlah kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Bacaan ayat dari Mazmur 15 ayat 1 sampai yang kelima. Saya ulangi, bacaan ayat dari Mazmur 15 ayat 1 sampai yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? 1. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah, walaupun rugi. Yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Biarlah mulut kita dipenuhi dengan pujian bagi Dia yang layak. Mari naikkan pujian, mulutku penuh dengan puji. Mari bawa hati kita lebih lagi menyembah Tuhan, saudaraku. Kaulah sumber pengharapan kami, ya Tuhan. Tuhan, Kaulah
pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharap kami percaya. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mari angkat suara kita bersama. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya laku. Tuhan Kaulah, Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Angkat pujian kita. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya laku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya laku. Saya undang kita bangkit berdiri bersama dalam hadirat Tuhan. Mari memuji-muji Allah kita, bukan sekedar lewat mulut kita, tapi mari muliakan Dia dengan hati, dengan jiwa kita, dengan hidup kita, biar Dia disenangkan. Mari umat Tuhan, angkat suaramu, nyanyi bersama. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Ini kerinduan umatmu Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya laku. Tepuk tangan sorak-sorak bagi Allah yang mulia. Sebelum kita melanjutkan, mari kita tenangkan hati dan datang dalam doa. Kita serahkan seluruh jalannya persekutuan ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan Allah yang bertahta di kerajaan surga yang mulia,
Puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan, di mana saat ini kami boleh berkumpul bersama dengan teman-teman secara online untuk beribadah bersama, memuliakan nama-Mu. Biarlah ibadah ini Tuhan boleh berjalan seturut kehendak-Mu dari awal sampai akhir nanti. Dan biarlah teman-teman yang belum bisa bergabung saat ini boleh bergabung di lain waktu dan boleh beribadah bersama-sama dengan kami. Doa ini kami naikkan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan kita setia dan luar biasa. Mari bersukacita dan naikkan pujian penuh semangat melalui lagu Kau 1, 2, 3. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Di tengah perjalanan iman, kesaksian adalah cara kita saling menguatkan. Saat ini, mari kita mendengarkan kesaksian yang telah Tuhan taruh untuk kita semua. Kiranya menjadi berkat dan membangkitkan iman kita.
ada satu cerita menarik yang mungkin kita bisa pelajari. Ini cerita tentang ketika Elia menyuruh bujangnya untuk melihat ke arah laut. Bujang itu pergi dan kemudian dia kembali dengan laporan, tidak ada apa-apa. Lalu kemudian Elia memerintahkan bujangnya lagi untuk pergi sekali lagi dan melihat ke arah laut. Jadi di dalam ayat itu dikatakan bahwa Elia menyuruhnya sekali lagi. Jika kita renungkan kisah ini, maka saya bisa bayangkan bahwa bujang Elia itu bisa saja jengkel. Kenapa? Menurut saya paling tidak ada 3 alasan. Alasan pertama, Elia itu menyuruhnya sekali lagi, tapi sekali lagi yang diulang-ulang terus, bahkan hingga 7 kali. Jadi siapa yang tidak capek dengan perintah seperti itu? Alasan kedua, seolah-olah si bujang ini melakukan sesuatu yang sia-sia karena nggak ada perubahan sama sekali. Dan alasan ketiga, perintah Elia itu cukup berat dan melelahkan karena ia berarti harus naik ke atas dan turun kembali, naik ke atas, turun kembali hingga 7 kali. Jika kita udah jengkel, capek, dan merasa melakukan sesuatu yang sia-sia, maka apa yang kita lakukan cenderung asal-asalan. Justru disinilah saya melihat hebatnya bujang Elia itu. Walau capek, tapi bujang itu melakukan perintah Elia dengan sungguh-sungguh. Akibatnya, bujang itu bisa melihat awan kecil dan melaporkan hal itu kepada Elia. Dan dari awan kecil itulah akhirnya turun hujan yang sangat lebat. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Sebagaimana hujan yang lebat berasal dari awan yang kecil, maka hal-hal yang besar juga lahir dari perkara-perkara kecil yang tampaknya sepele, tampaknya remeh, tampaknya seringkali diabaikan oleh kebanyakan orang. Cuma masalahnya ini, banyak orang tidak melihat awan kecil itu. Kenapa nggak melihat? Karena sering merasa bahwa yang dilakukannya itu sia-sia, karena tidak memberi dampak apa-apa. Padahal apa yang dilakukan sebenarnya nggak ada yang sia-sia, hanya belum saja dia melihatnya. Hari ini bisa saja kita sedang mengalami seperti bujang Elia itu. Kita melakukan sesuatu yang tampaknya sia-sia, nggak bawa hasil. Walau demikian, mari belajar untuk tetap taat, untuk tetap setia, dan untuk tetap tekun. Dengan ketekunan, maka kita bisa melihat awan kecil pasti muncul pada akhirnya. Dan begitu melihat awan kecil itu, percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita. Yakinlah bahwa dari hal yang tampaknya kecil akan lahir perkara-perkara besar. Firman Tuhan akan segera dibagikan. Sebelum itu, mari siapkan hati kita dan hayati bahwa ada kuasa di dalam nama Yesus. Kita menyambut firman Tuhan melalui pujian, ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesus, kuasa yang membebaskan, kuasa yang menyelamatkan. Nama Yesus, kau dahsyat Tuhan.
Satu nama yang berkuasa, nama yang memberikan kebebasan, nama yang memberikan kesembuhan, nama yang memberikan kemenangan. Nama siapa? Nama di atas segala nama. Oh, oh. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama Yesus. Pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Oh, nama di atas segala nama. oh, 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 oh. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Come on. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Namamu dahsyat Tuhan, namamu berkuasa. Oh, yeah. Haleluya. Semua selamat, haleluya. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama. Ngomong apa buat Tuhan? One, two, three. Come on, don't stop. Jangan berhenti, saudara. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau buka hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga firman-Mu ini boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuntun kami selalu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kitab dari Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Saya ulangi sekali lagi, bacaan kitab pada hari ini diambil dari Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah firman Tuhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata melampaui
berarti 1. Melalui atau melewati batas ketentuan dan sebagainya. 2. Melebihi. 3. Melintasi, mengatasi, kesukaran, pencobaan, dan sebagainya. Tema "Jangan lampaui hambamu" lebih mengacu pada makna melalui atau melewati. Artinya, tidak ingin terlewati atau dilewati, ingin diraui, menerima kehadiran. Tema ini bisa digunakan dalam relasi umat percaya dengan Tuhan. Tentu ada sukacita dan kebahagiaan tersendiri ketika Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Sebab ketika Tuhan hadir, itu berarti kita merasakan kasih, kuasa, dan berkat-Nya. Sebaliknya, jika Tuhan melampaui kita, itu artinya keberadaan kita seperti tidaklah penting, sehingga Tuhan melewati atau tidak berkenan hadir dalam kehidupan kita. Apakah mungkin Tuhan melampaui kita? Sangat mungkin, yaitu ketika kita berbuat dosa dan tidak mau bertobat. Dosa menjadi penghalang hubungan dengan Tuhan. Ketika kita tidak mau meninggalkan perbuatan dosa, itu berarti kita menolak kehadiran Tuhan dan rahmat-Nya. Dalam kasus ini, bukan Tuhan yang ingin melampaui kita, namun kita yang menolak kehadirannya. Seringkali pula kita tidak menjadikan Tuhan sebagai yang utama, sehingga kehadirannya kita abaikan atau kita lewatkan begitu saja dalam kehidupan kita. Kehidupan manusia seringkali terjebak dalam berbagai kesibukan, sehingga seringkali tidak ada tempat dan waktu dalam hidup untuk Tuhan. Orang suka mencari berkat Tuhan, namun sang sumber berkat justru terlewatkan. Termasuk ketika kita melakukan pelayanan dalam gereja. Kita melakukan banyak hal dan kegiatan, namun Tuhan dilupakan. Kehadirannya terlewatkan. Oleh karena itu, melalui tema "Jangan lampaui hambamu", kita diajak untuk terus menjadi Tuhan sebagai yang utama dalam hidup kita, dalam setiap hal dan waktu, dimanapun kita berada, dan dalam perjumpaan dengan siapapun. Hendaknya kita selalu menyadari kehadiran Tuhan di situ, sehingga berkat dan sukacita dari Tuhan selalu kita rasakan. Jangan lampaui hambamu. Lagu Kidung Jemaat nomor 26 tentu tidak asing bagi kita. Syair di bait pertama berbunyi demikian: "Mampirlah, dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus, Tuhan, dengar doaku.
orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Lagu ini menggambarkan tentang seorang yang sedang berdoa dan berharap Tuhan hadir dan tidak melampaui melewatinya. Hal ini tampak dari kata mampirlah dan kalimat orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Kehadiran Tuhan sangatlah penting. Terlebih ketika umat menyerukan pertobatan dan penyesalan dosa. Sebab jika Tuhan melewati, berarti umat tidak mendapatkan rahmat pengampunan dosa. Seperti dalam lagu tadi, dalam ibadah saat ini kita juga mengumuli sebuah tema, jangan lampaui hambamu. Makna dari lampaui atau melampaui di sini adalah melalui atau melewati. Jadi tema jangan lampaui hambamu juga menggambarkan sebuah kerinduan agar Tuhan berkenan untuk hadir dalam kehidupan kita. Sebab apa arti hidup kita jika tanpa Tuhan? Apakah kekuatan, kepintaran, kehebatan, dan kekayaan kita bisa menjamin hidup kita? Tidak. Hanya Tuhan yang bisa menjamin keselamatan hidup kita. Lalu apa yang harus kita lakukan agar Tuhan tidak melampaui kita? Setidaknya ada 3 hal. Yang pertama, kita harus menjauhkan hidup kita dari dosa dan segala perbuatan jahat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sebagaimana digambarkan dalam Mazmur 15. Mazmur 15 ini dimulai dengan sebuah pertanyaan teoritis. Siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Pertanyaan ini memberikan gambaran tentang orang yang bagaimanakah yang bisa mengalami kehadiran dan persekutuan intim dengan Allah. Dan pemazmur Daud pun memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Secara tersirat ia hendak menegaskan bahwa kita dapat membuat Allah menarik kehadirannya dari kehidupan kita melalui perbuatan tidak benar, penipuan, hujat, atau sifat mementingkan diri sendiri. Mengapa demikian? Karena dosa menjadi penghalang hubungan Tuhan dengan Tuhan. Ketika kita tidak mau meninggalkan perbuatan dosa, itu berarti kita menolak kehadiran Tuhan dan rahmat-Nya. Oleh karena itu, kita harus memeriksa tindakan kita setiap hari, mengakui dan meninggalkan dosa-dosa kita, senantiasa berusaha supaya kita layak di hadapan Allah melalui Kristus, dan sadar bahwa kehilangan hubungan dengan Allah berarti kehilangan segala sesuatu. Sayangnya banyak orang yang mengeraskan hati dalam dosa. Tuhan sudah berkenan hadir dan menawarkan rahmat pengampunan.
Namun orang tersebut tidak mau bertobat. Akibatnya Tuhan pun melampauinya. Artinya orang tersebut yang secara sengaja melewatkan kehadiran dan kasih Tuhan yang sangat berharga. 2. Fokus kepada Tuhan dan menjadikan Dia yang utama dalam hidup. Entah disadari atau tidak, kita sering terjebak dalam berbagai kesibukan sehingga tidak ada tempat dan waktu dalam hidup kita untuk Tuhan. Ada banyak hal kita kerjakan dan kita raih dalam hidup ini. Namun Tuhan tidak pernah menjadi yang utama. Berkat Tuhan kita cari. Namun Tuhan Sang Sumber justru seringkali kita abaikan dan kita lupakan. Begitu juga dalam pelayanan yang kita lakukan di gereja. Ada banyak orang yang terjebak pada kesibukan pelayanan, namun Tuhan justru terlewatkan dan terabaikan. Kita menjadi salfok atau salah fokus. Sepertinya melayani Tuhan, namun fokusnya tidak kepada Tuhan. Hal seperti ini juga tampak dalam kisah Maria dan Marta, seperti yang diceritakan dalam Injil Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Saat ini Tuhan Yesus bersama para murid setelah melewati Samaria dalam perjalanan ke Yerusalem, tiba di sebuah kampung dan singgah di rumah Marta, saudara Maria dan Lazarus. Tentu tidak setiap hari Tuhan Yesus melewati kampung tersebut, dan tidak setiap hari rumah tersebut disinggahi oleh Yesus dan rombongannya. Jadi kehadiran Yesus dan para murid di rumah tersebut merupakan kesempatan yang langka. Oleh karena itu, Marta dan Maria melakukan penyambutan, tetapi dengan cara yang berbeda. Marta ingin menyambut Yesus dan para murid dengan makanan dan minuman yang paling enak. Ia menjadi sibuk dan repot luar biasa. Sebaliknya Maria hanya duduk dekat kaki Yesus. Dari situlah Marta mulai bersungut-sungut, ngomel, memprotes tindakan Maria dengan menyuruh Yesus untuk menegur Maria. Loh, mengapa Marta menyuruh Yesus yang menegur Maria di depan umum? Bukankah sebenarnya ia bisa mendekati Maria dan membisikinya, "Tolong Maria, bantu aku sebentar." Ternyata dengan cara inilah Marta ingin Yesus membelanya dan mengatakan bahwa cara dialah yang benar di dalam melayani Yesus. Sedangkan cara Maria itu salah atau buang-buang waktu. Tetapi Yesus justru berkata, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Yesus tidak menyalahkan apa yang dilakukan oleh Marta. Itu adalah niatnya untuk melayani Yesus. Namun sayang,
Niat baik itu malah menyingkirkan perkara yang penting, yaitu pribadi Tuhan Yesus sendiri. Marta menjadi terlalu sibuk, repot luar biasa. Ia salah fokus dalam melayani, sehingga kehadiran Yesus dan firman-Nya justru terabaikan atau terlewatkan. Ia melakukan sesuatu untuk Yesus, namun Yesus tidak menjadi yang utama. Fokusnya adalah pada dirinya sendiri, sedangkan Maria fokus pada pribadi Yesus. Ia tidak mau melewatkan kesempatan untuk menikmati kehadiran Yesus dan mendengar ajarannya. Meskipun dari sudut adat istiadat dan kesopanan dunia timur, ada yang berpendapat bahwa sikap Maria sebagai wanita yang berani duduk di dekat tamu pria itu adalah sikap yang kurang sopan. Tetapi Yesus justru memilih sikap Maria saat itu, sebab Yesus tahu apa yang dilakukan Maria adalah wujud penerimaan, kasih dan penghormatannya kepada Yesus. Maria tahu mana saat yang penting untuk duduk dekat kaki Yesus dan mendengarkan ajarannya. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Maria tahu mana prioritas yang utama. Maria tidak ingin Yesus melampauinya, sebab kehadiran Yesus dan firman-Nya sangat berharga untuk hidupnya melalui perkara-perkara dunia lainnya. Jadi, dalam kehidupan manusia, kita harus tahu prioritas yang utama, yaitu apa kata Tuhan dan apa kehendak Tuhan yang harus kita dengar dan dilakukan. Apa yang dilakukan Marta dan Maria, semuanya bisa menjadi pelayan yang terbaik, asal dilakukan dengan ikhlas, penuh kasih, dan semua terarah pada Yesus. Fokusnya pada Yesus, bukan pada diri pribadi. Yang ketiga, ramah dan penuh kasih kepada semua orang. Karena Tuhan bisa hadir melalui perjumpaan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Hal ini nampak dalam sikap Abraham, sebagaimana diceritakan dalam bacaan pertama. Sangat mungkin Abraham awalnya belum menyadari bahwa dari ketiga tamu yang datang itu, salah satunya adalah Tuhan sendiri. Yang pasti Abraham menerima dan menjamu tamu dengan sangat ramah dan sangat baik. Ia pun melayani dan memberikan hidangan yang terbaik, sampai akhirnya salah satu tamu itu berkata, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Abraham sadar bahwa Tuhan sendiri yang hadir dan menyatakan janjinya. Tuhan tidak melampaui, melewatinya.
Sikap Abraham bisa menjadi contoh bagaimana kita harus senantiasa menyadari kehadiran Tuhan melalui berbagai peristiwa kehidupan atau melalui perjumpaan kita dengan siapapun. Untuk itu kita harus selalu bersikap ramah, baik, dan penuh kasih kepada siapapun yang Tuhan pertemukan dengan kita. Sebab melalui banyak hal dan cara, melalui orang-orang di sekitar kita, Tuhan bisa hadir dan menyapa kita, serta meneguhkan iman kita. Jangan sampai Tuhan melampaui atau melewati kita, dalam arti tidak berkenan hadir dalam kehidupan kita. Kalau itu terjadi, berarti hidup kita dalam bahaya, sebab kita akan kehilangan keselamatan anugerah Allah. Oleh karena itu, biarlah kita pun senantiasa memohon, Tuhan, jangan lampaui hamba-Mu. Permohonan ini perlu diikuti dengan sikap hidup dari pemazmur, Maria, dan Abraham. Kita bisa belajar bagaimana bersikap yang benar. Amin. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu di dalam kami belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau layakkan kami untuk kami boleh belajar Tuhan di dalam kehidupan kami ini berdasarkan firman-Mu. Kami boleh berakar, bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan-Mu. Berkati ya Tuhan, kiranya firman yang boleh kami terima ini nantinya bisa menjadi pelita dalam kehidupan kami maupun bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkati anak-anak-Mu yang boleh ambil bagian di dalam persekutuan ini, semua dalam kebaikan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk tidak sibuk sendiri dan meluapkan yang terutama, duduk di kakinya. Mari kita meresponi kebenaran ini dalam pujian Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Marilah kita bangkit berdiri, menyilangkan tangan kanan di dada kiri kita, bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Saatnya kita bersatu dalam doa syafaat. Mari bawa pergumulan, bangsa ini, keluarga, dan gereja di hadapan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan mendengar dan menjawab seruan umat-Nya. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur untuk kehidupan, kesehatan, dan kebersamaan yang Engkau berikan kepada keluarga kami. Kami memohon perlindungan-Mu kepada kami untuk dijauhkan dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Berkatilah kedua orang tua kami dalam pekerjaan, berikan kekuatan serta kelancaran dalam setiap tanggung jawab yang ada. Kami juga berdoa untuk memohon penyertaan-Mu kepada anak-anak dalam belajar serta menggapai cita-cita. Berikan semangat serta hikmat agar anak-anak dapat berhasil mencapai cita-cita dan harapannya. Kami serahkan setiap pergumulan keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Berikan kami hati yang sabar, kasih yang tulus, dan juga jalan keluar yang terbaik. Kami menyerahkan seluruh masa depan keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah perbolehkan kami untuk berkumpul di dalam persekutuan online ini. Biarlah tiap diri kami masing-masing yang berbeda jarak dapat memperoleh sukacita melalui persekutuan online ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk diri kami masing-masing, biarpun kami berbeda tempat, berbeda gereja, namun kami tetap satu hati, yaitu mengabarkan sukacita dan berita gembira. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh umat Kristen gereja di seluruh Indonesia. Biarlah satu sama lain memperoleh energi yang sama, yaitu rindu bersekutu, saling menguatkan satu sama lain melalui persekutuan persatuan yang dilaksanakan oleh gereja masing-masing. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja Kristen Jawa Pelengkung Magelang yang selalu senantiasa mengabarkan dan menguatkan kabar sukacita di dalam kehidupan kami masing-masing. Biarlah Gereja Kristen Jawa Pelengkung ini dapat menjadi motivasi, dapat menjadi sarana peribadahan untuk umat, untuk jemaat dimanapun berada. Biarlah nama-Mu dipermuliakan melalui Gereja Kristen Jawa Pelengkung ini, dapat memperoleh sukacita, keselamatan, kesehatan, rezeki, dan juga kelancaran di dalam setiap kegiatan masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, biarlah pergumulan kami ini dapat kami serahkan, dapat kami tujukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kekuatan kami. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang di surga, berkatilah bangsa dan negara Indonesia. Mampukanlah kami untuk hidup dalam kerukunan, dalam persatuan dan kesatuan, agar damai sejahtera dari Tuhan boleh terus bertumbuh di seluruh Indonesia. Berkatilah para pemimpin bangsa kami dari
tingkat pusat sampai ke seluruh pelosok Indonesia, agar kepemimpinan mereka sungguh-sungguh mendatangkan kebaikan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berkatilah upaya pemberantasan kejahatan, korupsi, penyalahgunaan narkoba, intoleransi, radikalisme, dan terorisme di seluruh Indonesia, agar Indonesia semakin aman, tentram, damai, dan sejahtera. Bapa yang surga, kami juga memberkat Tuhan untuk perdamaian dunia. Negara-negara yang sedang berseteru berperang, tolonglah Tuhan agar segera menghentikan perangnya Tuhan, agar damai sejahtera juga boleh terus bertumbuh di seluruh bumi. Terima kasih Bapa yang surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Kami juga mau berdoa untuk keprofesian kami, pekerjaan kami. Kiranya apa yang kami kerjakan dapat menjadi saluran berkat-Mu, baik untuk diri kami dan untuk orang-orang di sekitar kami. Ya Bapa, kami juga berdoa ya Bapa, kiranya kami dapat menjadi buah tangan-Mu bagi orang-orang yang membutuhkan berkat dari-Mu, membutuhkan kasih karunia-Mu. Kiranya kami dapat menjadi tangan-Mu ya Bapa. Dan juga kami mau berdoa untuk studi kami, akademik kami, pembelajaran kami ya Bapa. Apabila dari antara kami masih ada yang mengenyam studi, kiranya Engkau berikan kelancaran, kemudahan, kekuatan, hikmat, dan pemikiran ya Bapa, supaya kami dapat mengelola lepas pribadi kami, supaya jadi peserta didik yang baik ya Bapa. Lancarkanlah setiap pergumulan kami di dalam lingkungan pendidikan ya Bapa, supaya kiranya apa yang telah kami pelajari dapat kami aplikasikan di kemudian hari ya Bapa, untuk anak-anak-Mu yang saat ini telah duduk di bangku TK, SD, SMP, SMA ya Bapa. Kiranya Engkau berkati agar lancar studinya, ujian-ujiannya yang ada di sana. Engkau berkati mereka ya Bapa, biarlah mereka selalu seturut dan sejalan dengan kehendak-Mu. Kami mau berdoa ya Bapa, terkhusus untuk teman-teman kami yang mengenyam pendidikan di perguruan tinggi ya Bapa, baik di dalam kota maupun di luar kota. Kiranya Engkau berkati mereka, Engkau berikan mereka kerinduan untuk selalu mempermuliakan nama-Mu. Engkau biarkan mereka bertumbuh, supaya mereka dapat menjadi manusia yang mengimani Engkau selalu ya Bapa. Dan kiranya juga Engkau jauhkan mereka dari kuasa-kuasa roh jahat, sakit, penyakit yang dapat menyulitkan mereka ya Bapa. Berikan juga kedua orang tua kami kelancaran dalam pekerjaannya, supaya dapat memenuhi kehidupan sehari-hari dan kehidupan berpendidikan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan dalam nama-Mu. Haleluya. Tuhan yang makasih, kami bersyukur atas setiap firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan di dalam persekutuan online Sowan Gusti malam ini. Engkau hadir di tengah-tengah kami meski kami terpisah jarak, namun Kau satukan oleh kasih dan Roh Kudus-Mu. Tuhan Yesus yang penuh kasih, Kau telah mengajarkan kami untuk lebih memilih duduk diam di kaki-Mu, mendengarkan suara-Mu, dan menomorsatukan kehadiran-Mu di atas segala kesibukan kami. Tolong kami agar tidak melampaui panggilan-Mu
sebagai hamba, melainkan setiap dalam relasi pribadi denganmu. Biarlah persekutuan ini menjadi berkat dan kekuatan baru bagi kami semua. Kini kami berdoa sebagaimana Engkau telah ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bacaan ayat diambil dari Kolose 1 ayat 21-23. Saya ulangi bacaan ayat dari Kolose 1 ayat 21-23. Demikianlah firman Tuhan. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Bersaksilah di tengah dunia yang merindukan kasih karunia Allah. Jadilah teladan dalam iman, pengharapan dan kasih. Usahakanlah dirimu menjadi berkat bagi sesama manusia dan bagi seluruh ciptaan Allah, sebagaimana berkat Tuhan yang dinyatakan padamu. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kuasa kebangkitan Kristus membangkitkan imanmu. Kiranya kasih setia Allah yang membangkitkan, memberikan keberanian untuk terus bersaksi tentang Dia. Kiranya teladan kasih yang diserukan Yesus di atas salib membuat hidupmu dipenuhi terhadap kehidupan. Kiranya kuasa Roh Kudus memberikan semangat yang mengubah hidupmu sesuai dengan semangat kebangkitannya. Amin. Di tengah penantian kita tetap berharap. Sebagai bentuk iman kita, mari tutup bagian ini dengan lagu Kunantikan dari dalam. Janji Allah digenapi dalamku, ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku.
kemuliaannya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaannya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Angkat tangan kita bersama katakan yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaannya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Jadi kita berdiri bersama Bapak Ibu yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaannya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Seturut kasih-Nya, seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya Terima kasih untuk kebersamaan kita. Mari terus hidup dalam penyembahan yang sejati, duduk di kaki-Nya, dan tidak melampaui kehendak-Nya. Sampai jumpa di persekutuan Sowan Gusti berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.